kita beri. Yang paling penting di sini kita juga harus memberikan atensi khusus di sini soal dukungan politik para legislator kita, ya gitu ya. Baik di level kabupaten kota maupun di level provinsi. Ya, di level provinsi kan ada 6 orang nih perwakilan kita di provinsi Sumatera Utara. Kita boleh ngecek misalnya 6 anggota DPRD Dapil Sumatera Utara ini siapa yang punya kinerja dan punya atensi khusus untuk mengembangkan pariwisata Nias itu. Nah, paling tidak mereka mampu berkolaborasi di antara 6 solid untuk menyuarakan ya kepentingan pariwisata Kepulauan Nias. Nah, satu catatan juga dalam konteks ini, ya, saya mau katakan bahwa kalau kita bicara bagaimana memobilisasi program, ya, mobilisasi anggaran dalam skala yang lebih besar, itu sebenarnya permainannya di Jakarta, bro. Nah, menjadi pertanyaan kemudian, apakah ada legislator kita yang mampu menjemput itu di Jakarta, di Senayan, di kementerian-kementerian? Siapa yang getol? Siapa yang punya hati? Begitu loh. Siapa yang mau total untuk meneriakan itu, mampu dan mau memobilisasi anggaran dan program yang diperuntukkan untuk pengembangan pariwisata. Gitu loh. Itu menjadi catatan kita. Ada 10 perwakilan kita di Sumatera Utara 2 di mana Nias, ya, Nias Kepulauan Nias itu menjadi bagian dari daerah pemilihan Sumatera Utara 2. Gitu. Seperti apa? Boleh kita cek misalnya. Ya, seperti apa kinerja mereka, concern mereka seperti apa. Gitu loh. Kemudian tentu ketersediaan anggaran dan program itu menjadi variabel yang sangat penting. Kemudian sekali lagi kebijakan dan tindakan negara yang memihak. Ya, sebenarnya sekali lagi Nias itu udah punya modalitas secara sosial, secara politik. Nias itu udah menjadi satu dari 88 KSPN, ya, melalui peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011. Itu modal yang harus dikelola. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata Kepulauan Nias, ya, kalau kita punya mimpi, ya, punya impian, punya cita-cita, itu sangat dipengaruhi oleh suprastruktur politik. Suprastruktur politik. Jadi gagasan itu nggak cukup. Gagasan itu tidak cukup. Ya, Niaspedia mau melakukan seperti apa, membentuk marketplace, travel marketplace, tapi negara tidak maksimal untuk bekerja buat Nias, ini juga akan membuat kita frustrasi. Gitu. Oleh karena itu, menjadi sangat penting kita mengatensi, ya, bagaimana struktur politik ini bekerja, kebijakan negara menjadi memihak buat Nias. Nah, lalu kita coba cek, ya, ini, ya, kita cek fakta, ya, power politik yang sedang dimiliki Tanah Nias sekarang ini. Kita cek. Nah, di kabinet sebenarnya kita udah punya modal. Ya, ada 2 tokoh Nias di kabinet Jokowi sekarang. Ya, Pak Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kemudian ada Suhasil Najara sebagai Wamenkir. Sebenarnya kita udah punya modal. Jejaring di lingkaran kekuasaan. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola ini? Nah, misalnya bagaimana peran Menkumham Yasona Lawli. Setahu saya Pak Yasona Lawli ini sudah melakukan beberapa hal, ya, untuk mengembangkan pariwisata, tapi beliau kan juga sibuk, ya. Sebagai Menteri Hukum dan HAM juga
dia disibukkan dengan berbagai persoalan-persoalan dan program-program di kementeriannya. Nah, gitu. Tapi saya mengecek beliau ini sudah cukup berkontribusi ya untuk pengembangan pariwisata Kepulauan Nias. Saya masih ingat 2016 itu sejarah Jokowi mau datang ke Nias itu karena ajakan dari Pak Menteri Yasona Lawli. Dan hasil dari kunjungan Pak Yasona Lawli itu kemudian yang membuat bandara Binaka itu diperluas, runway-nya diperluas, kemudian pasokan energi listrik ditambah. Itu karena itu komitmen Jokowi yang dilontarkan pada saat kunjungan di Nias. Kemudian pembukaan atau penyambungan ring road yang menghubungkan Nias Barat dengan Nias Utara itu on proses sekarang. Itu semua peran-peran Pak Yasona Lawli. Kemudian bagaimana terbukanya penerbangan direct flight ya Garuda kemarin dari Jakarta ke Nias, ke Binaka, itu juga saya tahu persis itu peran dari Pak Yasona Lawli menghubungkan para pihak ya. Kemudian ada sel Nias kemarin itu Pak Yasona Lawli sebagai ketua panitia ya sel Nias 2019 yang lalu gitu. Dan tentu ada ikutan-ikutan dari program-program seperti itu. Nah, yang masih saya harus cek adalah ya, sama-sama kita cek keberadaan Wamenkeus Wahasil Najiara. Menurut saya posisi beliau ini sebenarnya sangat strategis gitu, sangat efektif. Kalau beliau saja mau menitipkan pesan kepada Menteri Pariwisata, kepada Menteri PUPR, tolong dong diperhatikan Nias, itu sangat luar biasa dampaknya. Pertanyaannya adalah, apakah peran-peran implisit seperti ini, itu udah dilakukan beliau atau tidak? Itu persoalan menurut saya. Sepanjang beliau ini hanya bicara sebagai normalnya menteri, wakil menteri keuangan, ya, ini akan menjadi sebuah masalah menurut saya. Ya, saya tidak mengajak seorang pejabat negara ini KKN, tidak. Tapi Nias ini butuh yang namanya afirmasi. Sebagai daerah yang tertinggal, sangat patut kalau misalnya ada pejabat, apalagi berdarah Ononia, melakukan atensi khusus untuk memperjuangkan kepentingan Ononia. Gitu loh. Kalau kita hanya menjadi pejabat ngurusi negara sebagaimana biasanya, tanpa atensi khusus, ya gini-gini aja menurut saya. Ini yang perlu kita cek dan kita perlu suarakan kepada beliau. Gitu loh. Gitu loh. Kalau Pak Lawli sih ya dia seorang politisi dan dia udah ngerti lah apa yang menjadi tugasnya. Ya, tinggal kita maksimalkan kembali. Ya, kemarin kan 5 kepala daerah yang beraudensi di istana beberapa bulan yang lalu, ya, saya mau cerita sedikit. Setelah itu kan Mensesnek hubungi Pak Yasona Lawli untuk memfollow up hasil kunjungan 5 kepala daerah. Kemudian Pak Lawli sekarang udah memberikan arahan-arahan bagaimana kepala daerah menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan, merancang program-program yang strategis yang berdampak untuk 5 kabupaten kota. Nah, saya mau katakan bahwa Pak Yasona Lawli tidak cukup sendiri melakukan ini, memainkan peran ini. Nah, kita cek kemudian keberadaan DPR RI. DPR RI hanya satu tokoh Nias yang ada di Senayan. Hanya satu. Namanya Marinus Kia, tapi dari daerah pemilihan Banten 3, bro. Dari daerah pemilihan Banten 3. Sementara dari daerah pemilihan Sumut 2, di mana Nias itu berposisi, ya, itu tidak ada satupun perwakilan Ononia di sana. Gitu loh. Ini yang menjadi
keprihatinan kita sebenarnya. Saya mau katakan ya, ketika saya udah mengetahui permainan di Jakarta ini, ya, bagaimana distribusi sumber-sumber daya langka bernama anggaran, bernama program, itu kalau tidak ada orang yang betul-betul serius, yang punya hati, kemudian totalitas untuk mengedor kementerian-kementerian yang relevan, ya, kemudian bagaimana berunding. Kalau nggak ada orang yang mau mengatensi satu kawasan, ya mereka akan bawa ke kampungnya lah. Ya gitu loh. Ya, kalau ada 10 anggota DPR RI di Sumut 2, dan kita bisa cek kan, itu kan berapa orang Batak begitu. Berapa orang dari Tapsel gitu, Tabaksel gitu. Ya tentu mereka akan ngurusin kampungnya. Kita jujur aja lah. Kalau mereka misalnya ngurusin kampung Nias, barangkali hanya remah-remahnya saja gitu. Tapi siapa yang kita andalkan? Itu masalah. Karena lagi-lagi ya kemarin kan waktu diskusi tanggal 12 Desember itu, bagaimana getolnya Pak Penyabar Nahe, Pak Berkat Lauli untuk memperjuangkan Nias, tapi dana APBD Sumatera Utara ini kan termasuk cekak. Dana APBD Sumatera Utara ini kurang lebih 13 triliun, dan itu barangkali 75% itu dana yang diperuntukkan untuk dana belanja tidak langsung gitu. Yang menjadi belanja langsung untuk sektor pembangunan, apalagi yang jatuh ke Nias, itu hanya berapa. Jadi kalau mengandalkan dana dari APBD Sumatera Utara, ya itu mohon maaf ya, kita nggak bisa terlalu banyak berharap. Ya. Nah sekarang sumber daya yang lebih banyak itu sebenarnya atau sesungguhnya itu ada di Jakarta, ada di Senayan, ada di kementerian-kementerian. Masalahnya kemudian siapa putra Ononiha yang diberikan mandat, diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, dan dia memiliki hati ya untuk menjemput itu, untuk mobilisasi program dan anggaran yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan gitu. Nah kalau kita bicara misalnya infrastruktur, kan perlu jalan, jembatan, pelabuhan, dan seterusnya. Runway perlu diperluas, perlu diperpanjang. Ini kalau nggak ada yang ngomongin gimana? Nah kita butuh misalnya pasokan energi supaya jangan mati hidup lampu di Kepulauan Nias. Masa kita suruh investor misalnya membangun restoran, membangun hotel, tapi pasokan energi nggak tersedia? Nah siapa yang membicarakan itu di Kementerian SDM misalnya? Siapa? Nah, itu yang saya katakan tadi, ternyata power politik itu menjadi sangat menentukan. Ya, sangat menentukan sekali. Nah, sepanjang kita nggak punya power politik yang kokoh, ya seperti, ya boleh kita cek ya, kawasan Danau Toba itu, dari zaman dulu kita bisa cek ada berapa menteri dari orang Batak. Dan hampir setiap pemilu, ya, ada sekian anggota DPR dari Batak. Dan itulah yang mengurusin kampungnya. Jangan berharap orang luar akan mengurusin kampung kita. Gitu loh. Itu sesuatu yang lazim aja alami. Ya, itu satu poin. Kemudian ada 5 kepala daerah di Kepulauan Nias. Saya udah katakan tadi, kita coba cek ada berapa dari 5 kepala daerah yang betul-betul concern dan memiliki visi yang kuat di bidang pariwisata. Ya, itu akan ketahuan. Ya, dari RPJM, dari program jangka pendek ya setahun gitu akan ketahuan siapa yang concern dan memiliki visi yang kuat. Gitu loh. Ya. Kemudian kita cek ada 6 perwakilan Nias di DPRD Sumatera Utara. Itu otomatis, ya. Tapi dari 6 ini, siapa yang betul-betul serius gitu.
untuk memperjuangkan pengembangan pariwisata Nias. Gitu. Kita ini udah sedikit di DPRD Sumatera Utara, tapi kalau kita tidak solid, tidak mampu mengkonsolidasikan energi yang terbatas ini untuk meneriakan kepentingan Nias, ya memang kita nggak akan dapat, nggak akan dapat apa-apa. Ya gitu. Nah, kemudian kita cek jaringan birokrasi kita. Nah, kita cek misalnya di Pemprov Sumatera Utara itu sekarang ini nggak ada pimpinan OPD yang punya background ononika. Dulu ada Ibu Ria Telembanua yang menjadi PLT Kadis Pariwisata beberapa tahun. Ya. Tapi ini juga residu dari Pilgubsu 2018 yang lalu ketika ya gubernur sekarang kurang dapat dukungan dari Nias, Kepulauan Nias ketika Pilgubsu 2018, ya mungkin itu ada catatan juga sehingga kita cenderung diabaikan. Ya, misalnya permohonan kita untuk membenahi jalan infrastruktur jalan dari Gunung Stoli ke Nias Barat, ya maupun dari Nias Barat yang menghubungkan ke Nias Selatan gitu ya, daerah pantai itu, ya itu kan jalan provinsi, seharusnya itu udah harus diatensi oleh gubernur. Tapi sampai 3 tahun kepemimpinan beliau, ini belum ada progres yang positif ya. Ya hanya tambal sulam saja. Ya. Kita berharap ke depan ada perbaikan. Nah, di kementerian ada 2 teman kita yang eselon 2A, ya di Kemenko Maritim dan Investasi, ya ada eselon 2A, dan ya lumayan lah, paling tidak ada teman-teman yang menjadi jaringan kita di sana, dan menurut saya memang ya tidak cukup ya punya power untuk melakukan sesuatu, untuk mobilisasi anggaran dan program, kebijakan politik. Nah, oleh karena itu teman-teman, ada beberapa agenda krusial kita. Apa yang mesti dilakukan ke depan? Ya, apa yang mesti dilakukan ke depan? Yang pertama, kita coba bicara power politik yang existing. Apa yang ada existing? Ya. Nah, yang diharapkan dari sini adalah bagaimana kita memaksimalkan, mengelola dan menggerakkan power politik yang tersedia. Ya, kemarin waktu Rakerda HIMNI pada bulan Oktober yang lalu, saya sudah sampaikan pesan kita coba bantu kepala daerah. Bagaimana kita membangun komunikasi yang intensif dengan putra Ononiha yang sekarang punya power politik. Bagaimana kita menggerakkan ya powernya Pak Yasona Lauli supaya lebih berperan dalam proses pengembangan pariwisata. Kalau Pak Yasona Lauli sih beliau udah sangat oke melakukan sesuatu. Tapi saya sangat berharap ya Pak Swahasil Najara ini mampu melakukan terobosan yang luar biasa. Bayangkan beliau ini yang mengelola anggaran gitu di Republik ini. Kan beliau ini bisa melakukan komunikasi yang efektif dengan kementerian-kementerian terkait. Kementerian Pariwisata, Kementerian SDM, Kementerian PUPR, dan seterusnya. Yang itu semua relevan dengan pengembangan pariwisata. Kita kan bicara atraksi, gitu, aksesibilitas, amenitas. Paling tidak aksesibilitas ini yang menjadi persoalan serius di Kepulauan Nias. Orang mau datang sekali, tapi kemudian kapok. Kenapa? Mereka jadi jerah untuk datang kedua kali. Kenapa? Ya bagaimana di jalan mereka terbanting-banting gitu. Ya, itu persoalan serius. Nah,
Kemudian tentu dalam mengelola war politik yang existing ini bagaimana kita juga pintar-pintar memperluas jaringan, ya. Komunikasi-komunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik, dengan anggota-anggota DPR yang barangkali bisa punya atensi khusus buat Kepulauan Nias. Saya yakin mereka ada sebenarnya memberikan hati buat Kepulauan Nias. Nah, kemudian buat kepala daerah, ya, ini perlu konsolidasi yang serius, dan itu sebenarnya sudah mulai. Ya. Dulu ada yang namanya forum kepala daerah Kepulauan Nias, ya, 5-6 tahun yang lalu sebenarnya udah dibentuk, dan mereka rutin sebenarnya melakukan pertemuan-pertemuan. Tapi belakangan ini absen, ya, kurang terkonsolidasi. Ya, kita malah bersyukur dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bupati Nias Utara, kembali mengorganize teman-teman kepala daerah Kepulauan Nias ketika melakukan kunjungan kepada Presiden Jokowi, dan menurut saya itu langkah yang luar biasa. Tinggal di follow up. Kemarin Pak Yasona Lawli sudah memberikan saran, ya, kepada kepala-kepala daerah bagaimana segera dirancang program yang relevan, berdampak luas, tidak egosektoral, kemudian diwujudkan dalam bentuk dokumen yang relevan, ya, dan layak untuk diajukan kepada kementerian terkait. Ya, kelemahan kita kan sering sekali kita hanya bicara gagasan, tapi kita lemah dalam menyiapkan dokumen yang relevan dan layak. Gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang harus dimaksimalkan oleh kepala daerah, mumpung Presiden Jokowi telah membuka ruang buat Kepulauan Nias, dan Presiden Jokowi sebenarnya sudah memulai, ya, semenjak 2016 ada beberapa poin-poin komitmen beliau, ya, yang dilontarkan ketika itu dan sudah tereksekusi, ya, di lapangan. Tinggal bagaimana dilipat gandakan, ya, gitu, ya, dilipat gandakan. Nah, kemudian tentu kita bicara bagaimana agenda 2024. Sekali lagi, kalau kita belajar dari kelemahan kita selama ini, bagaimana kita nggak punya daya, ternyata daya politik dalam rangka memobilisasi program dan anggaran, gitu, ya. Maka sepatutnya politik elektoral pada 2024 harus menjadi atensi semua pihak yang ada di Kepulauan Nias. Gitu loh. Jangan diabaikan. Sering sekali kita ini lebih sibuk membahas DPRD kabupaten kota. Padahal dana yang dikelola di sana sangat sedikit. Nah, saya mau yakinkan sekali lagi, permainan itu ada di Jakarta. Sumber daya yang luar biasa itu ada di Jakarta. Kalau kita nggak punya orang yang mampu menjemput itu, yang mampu menggedor kementerian, yang mampu memobilisasi program dan anggaran, maka apa yang kita gagas, apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita lokakaryakan, apa yang kita seminarkan dari waktu ke waktu, itu semua nonsen, gitu. Gitu loh. Sekali lagi, gagasan saja tidak cukup, struktur politik menjadi penentu, karena mereka mengendalikan kebijakan dan anggaran, dan kita sangat membutuhkan itu. Sekali lagi, teman-teman, agenda 2024 itu harus menjadi atensi semua pihak. Ya, potensi suara kita itu ada 700.000 suara di Sumut 2, dan menjadi sangat tragis ketika 2019 kita tidak mampu mengirimkan wakil kita di Senayan. Saya tidak mengatakan harus ini. Siapapun, sebenarnya kita mampu mengirim paling tidak 2 Ononiha di Senayan.
tentu kita memilih juga mereka-mereka yang tentu punya hati, ya, punya track record, ya, punya integritas, ya, rekam jejaknya mampu meyakinkan publik. Karena dulu juga ada, ya, 2014 juga ada dia yang jadi anggota DPR RI, tapi kalau dia nggak punya hati, ya nggak juga melakukan apa-apa buat Kepulauan Nias. Nah, oleh karena itu menjadi penting agenda 2024 menjadi atensi semua pihak, mencari pemimpin politik yang concern dengan pembangunan Kepulauan Nias termasuk di bidang pariwisata. Nah, oleh karena itu teman-teman menutupin apa yang menjadi pengantar diskusi saya, diskusi kita pada pagi siang hari ini, bahwa pembangunan pariwisata Kepulauan Nias itu menjadi subsektor pembangunan Kepulauan Nias secara global. Ya. Jadi sebagai sebuah kawasan khusus, arah pembangunan Nias ini harus diarahkan untuk mencapai apa yang kita sebut dengan Nias Raya. Great Nias. Great Nias yang sejahtera, maju, yang berdaya saing tinggi. Berdaya saing tinggi. Gitu loh. Nah, oleh karena itu, goal akhir itu Great Nias. Jadi jangan ada ego sektoral seolah-olah harus Nias Selatan yang lebih hebat, silakan 4 kabupaten lain miskin atau tertinggal. Atau hanya Gunung Stoli yang hebat, 4 kabupaten lain itu silakan miskin. Kita punya bayangan ke depan kalau kita bekerja serius, sungguh-sungguh, ya gitu, yang terbentang di depan mata. Tahun berapa? Nias Raya. Great Nias. Kalau kita kerucutkan khusus pariwisata, Nias Pulau Impian. Nias Pulau Impian. Menuju Great Nias. Nah, ini yang mau saya sampaikan teman-teman, Nias itu hanya satu Tananiha. Ya. Jangan ada sektoral, ego sektoral. Karena saya mengecek masing-masing kabupaten kota punya tagline masing-masing. Seolah-olah hanya Nias Barat, Nias Selatan, Gunung Stoli. Nah, kita berkaca dari Bali. Ya. Yang dijual di Bali itu bukan masing-masing kabupaten. Yang dijual ke nasional, ke pasar internasional adalah Bali sebagai sebuah kawasan. Seharusnya di Kepulauan Nias yang dijual adalah Nias. Nias itu bukan ke Kabupaten Nias. Nias itu adalah Tananiha. Tananiha itu melingkupi 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota ini harus kita pahami sebagai pemisahan secara administratif belaka. Bukan pembelahan yang seperti apa. Itu hanya pemisahan administratif saja. Nias itu Tananiha satu. Oleh karena itu yang kita jual adalah Nias. Gitu loh. Nah, kira-kira begitu Bro Romi, ya. Bro Romi, terima kasih banyak ya kesempatan ini. Mohon maaf kalau panjang lebar pengantar diskusi saya. Saya kembalikan kepada host kita atau moderator kita. Thank you. Yahoo. Ya. Oke, Yahoo, thank you Pak Turunan Gule. Wah, teman-teman kita, thank you banget yang tetap stay tune di Niaspedia pada pagi hari ini. Wah, ini luar biasa. Jadi selama Bapak presentasi tadi itu ada juga masukan-masukan dan komentar juga Pak. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan saya mewakili Niaspedia. Thank you atas sharingnya Pak Turunan Gule. Nah, nanti kita sambil kita sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya sedikit agak bertanya nih Pak. Jadi sebagai
ya ononiha juga sebagai ononiha,